Oke, kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan tentang hubungan impuls dan momentum. Hubungan impuls dan momentum. Berdasarkan persamaan impuls, I sama dengan F kali delta T, dan berdasarkan hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A, dengan A sama dengan V2 dikurangi V1 per delta T, maka I sama dengan M kali A kali delta T. A berubah jadi V2 dikurangi V1 per delta T, maka di sini jadi M kali V2 kurang V1 per delta T kali delta T. Delta T dibagi dengan delta T sama dengan 1. Jadi I sama dengan M kali V2 dikurangi V1. Atau I sama dengan M kali delta V. M kali delta V itu sama saja dengan perubahan momentum. Jadi I sama dengan delta P, atau I sendiri kan F kali delta T. Delta P itu adalah perubahan momentum, maka di sini jadi MV2 dikurangi MV1. Di mana MV1 adalah momentum benda mula-mula, kemudian MV2 itu momentum benda setelah delta T sekon. F kali delta T itu adalah impuls. Satuannya Newton sekon atau kilogram meter sekon. Oke, kita masuk di soal dan pembahasan tentang hubungan impuls dan momentum. 1. Sebuah bola voli bermasa 300 gram bergerak ke arah Raffi dengan kecepatan 8 meter per sekon. Kemudian, Raffi melakukan passing bawah dengan kecepatan 18 meter per sekon. Waktu kontak dengan bola itu 0,4 sekon. Tentukan A impuls yang bekerja pada bola voli, kemudian B gaya impuls yang diberikan ke bola voli. Penyelesaian. Diketahui masanya 300 gram. Dirubah ke kilogram, berarti 300 dibagi 1000 sama dengan 0,3 kilogram. V1 min 8 meter per sekon. Kenapa min? Karena ini berlawanan arah. Kemudian V2 18 meter per sekon. Delta T waktu kontaknya 0,04 sekon. Ditanya A impuls, B jawab I sama dengan delta P. I sama dengan M kali V2 dikurangi V1. M-nya 0,3 kilogram, kemudian V2-nya 18 meter per sekon, min V1. V1-nya min 8 meter per sekon. 0,3 kilogram. 18 meter per sekon. Min kali min jadi plus. Jadi plus 8. 0,3 kali 26 sama dengan 7,8 Newton sekon. Jadi impuls yang bekerja pada bola voli sebesar 7,8 Newton sekon. B. Impuls sama dengan F kali delta T. Yang ditanyakan gaya, jadi cari F. F sama dengan I per delta T. I
I-nya 7,8 Newton sekon, kemudian delta T-nya 0,04 sekon. 7,8 dibagi 0,04, 195 Newton. Jadi gaya impuls yang diberikan ke bola voli sebesar 195 Newton. Contoh soal yang kedua. Bola tenis bermasa 57 gram bergerak ke arah Roni dengan kelajuan 10 meter per sekon. Setelah menyentuh raket Roni selama 0,01 sekon, bola berbalik arah dengan kelajuan 14 meter per sekon. Berapakah gaya yang diberikan raket Roni pada bola tenis? Penyelesaiannya diketahui masanya 57 gram, dirubah ke kilogram berarti 57 dibagi 1000 sama dengan 0,057 kilogram. V1 min 10 meter per sekon karena dia berlawanan arah. V2-nya 14 meter per sekon. Delta T 0,01 sekon. Ditanya gaya berarti F. Jawab, impuls yang diberikan raket pada bola adalah I sama dengan delta P. Delta P sendiri adalah M sama dengan M kali V2 dikurangi V1. M-nya 0,057 kg, kemudian V2-nya 14 meter per sekon. Min dikurangi, kemudian V1-nya min 10 meter per sekon. 14 min kali min berarti jadi plus 0,057 14 ditambah 10 jadi 24 meter per sekon. 0,057 kali 24 sama dengan 1,368 Newton sekon. Yang ditanyakan adalah F atau gaya. Jadi gaya yang diberikan F sama dengan I per delta T. I-nya 1,368 dibagi delta T-nya adalah 0,01 sekon. 1,368 Newton sekon bagi 0,01 sekon sama dengan 136,8 sekon. Jadi gaya yang diberikan raket ke bola tenis sebesar 136,8 Newton. Untuk soal yang ketiga, dalam suatu permainan sepak bola, seorang pemain melakukan tendangan penalti. Tepat setelah ditendang, bola bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon. Apabila besar gaya tendangan 75 Newton dan sepatu pemain menyentuh bola selama 0,3 sekon, berapakah massa bola tersebut? Diketahui V 50 meter per sekon, kemudian F gaya 75 Newton, kemudian waktu delta T 0,3 sekon. Ditanya massa M. I sama dengan delta P. I sama dengan F kali delta T. I ini F delta I sama dengan F kali delta T. Kemudian I sendiri adalah delta P. Jadi F kali delta T sama dengan delta P. F kali delta T sama dengan rumus momentum itu M kali V. Karena ini
perubahan momentum, maka di sini M kali delta V. Karena tidak ada perubahan kecepatan, maka delta V-nya tetap V. Jadi, F kali delta T sama dengan M kali V. Yang dicari adalah M. Dari rumus F kali delta T sama dengan M kali V, maka M sama dengan F kali delta T per V. F 75 Newton, kemudian delta T-nya 0,3 sekon. V-nya 50 meter per sekon. 75 kali 0,3 sama dengan 22,5 dibagi 50. Jadi masanya adalah 0,45 kg. Soal yang keempat, mobil bermassa 1.400 kg bergerak pada lintasan lurus dan mengalami pengurangan kecepatan dari 90 km per jam menjadi 54 km per jam dalam selang waktu 2,5 sekon. Berapakah gaya rata-rata gerak mobil? Penyelesaiannya diketahui massanya 1.400 kg. Kemudian V1-nya 90 km per jam. Kita rubah ke satuan meter per sekon. Berarti 90.000 meter dibagi 3.600 sekon sama dengan 25 meter per sekon. V2 54 km per jam, kita rubah ke meter per sekon, berarti 54.000 meter dibagi 3.600 sekon, sama dengan 15 meter per sekon. Delta T 2,5 sekon, ditanya gaya rata-rata F. Jawab, I sama dengan delta P, F kali delta T sama dengan M kali V2 dikurangi V1. Kalau cari F gaya, berarti F sama dengan M kali V2 kurang V1 per delta T. M sama dengan 1.400 kg, V2-nya 15 meter per sekon, V1-nya 25 meter per sekon, delta T-nya 2,5 sekon. 1.400 kg kali 15 dikurangi 25, min 10 meter per sekon, dibagi 2,5 sekon. Min 1.400 kali min 10 sama dengan min 14.000 dibagi 2,5, min 5.600 Newton. Jadi gaya yang bekerja memperlambat mobil adalah 5.600 Newton. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini, pembahasan tentang hubungan impuls dan momentum. Semoga bermanfaat.